Gasolin, Godfather, MRC, Moreza Khalid. Karena saya dengar sendiri dari kawan-kawan dari Pertamina. Wah, kalau nggak soal ke dia nggak mungkin jadi direksi. Udah pasti ngomong begitu ya? Sampai begitu ya? Gitu. Ini kejahatan yang sistematik. Hasil kerugian perhitungan kerugian negara dari BPKRI sudah diserahkan kepada Jampitsus. Saya dengar ini, bocoran saya dengar Pak Jaksa Agung marah. Sampai Pak Jaksa Agung saya dengar akan menuju KAP, Kantor Akuntan Publik, untuk menghitung lagi. Untuk mengcounter apa hasil kerugian negara yang dihitung oleh BPK. Awal proses penyidikan ini dimulai kan sudah disebutkan untuk periode 2018-2023 itu potensi kerugian negaranya 193,7 triliun. Kemudian kan sempat juga berkembang hampir 1 kuadriliun. 1 juta barrel, Pak. Ini udah bilang $2 aja diambil, 2 juta per hari, Pak. Dalam kasus Pertamina ini tidak pernah saya dengar Menteri BUMN dipanggil. Padahal saya tahu banyak cawi-cawinya. Pak Erick Thohir ya waktu itu ya? Iya, kan beredar juga itu struktur organisasi tangan-tangan kanan keluarganya Pak Erick Thohir mengatur-ngatur posisi-posisi. Keluarga itu Pak Boy Thohir? Iya, Pak Boy Thohir dan salah satu direkturnya Adaro kan sempat dipanggil ke Jagung. Ada tanggung jawab komisaris juga. Dan kan Pak Ahok kan diperiksa juga. Komisaris sekarang di holding. Hanya Pak Ahok, Pak? Kan komisaris banyak. Ya makanya saya juga heran. Kenapa Pak Ahok aja yang diperiksa? Itu komisaris subholding juga harus diperiksa semua. Dari Patraniaga, dari PIS, dari KPI, dari PHE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, kembali bersama saya Pumbida Hidayatullah di acara PHD Edan, Podcast Haus Data, Eksplorasi Data Nasional. Seperti kita pernah dengar, terjadi korupsi di Pertamina, tepatnya Patraniaga dan teman-temannya, yang kemudian muncullah isu tentang masalah BBM oplosan dan lain-lain. Tapi kita belum pernah nyimaknya di dalam konteks data. Mari kita dalami apa sih sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kelanjutan daripada kasus tersebut. Di studio sudah ada senior saya nih, luar biasa nih. Saya sangat hormati bisa hadir di sini. Beliau adalah pengamat migas, Pak Yusri Usman. Terima kasih Pak sudah hadir Pak, luar biasa. Terima kasih. Saya udah kasih kesempatan. Wah, justru ini menarik nih Pak, kita bahas nih Pak. Pak, ini kan ada penyidik pada Jampitsus tetapkan dan tahan 9 tersangka ya tempo hari ya. Perkara tata kelola minyak mentah di Pertamina. Sebenarnya bukan minyak mentah aja ya. Minyak yang lainnya juga kan sebenarnya. Termasuk produk BBM, kemudian ada BBM subsidi tetap, kemudian ada BBM penugasan, kemudian juga ada minyak mentah yang harusnya dipasok ke dalam kilang dalam negeri, tetapi dengan alasan tertentu diekspor. Diekspor ya malah ya? Harusnya masuk ke kilang kita. Kilang kita bisa mengelola minyak itu? Ya harusnya bisa. Bisa ya? Karena kan kalau kita lihat, ini kan kita harus melihat. Di tahun 2004 itu terjadi pembalikan dari kita sebagai negara eksportir migas, minyak dan gas, kemudian menjadi negara importir. Net importir. Itu terjadi di titik pembalikannya di 2004. Betul. Pak, saya mau nanya sebenarnya. Ini kan kejahatannya tuh di mana sih Pak sebenarnya Pak? Nah, kalau yang ini dulu ya, nanti baru kita eksplor ke lebih detail. Kan kalau yang terungkap diekspos dari pihak Pitsus Kejagung, kelihatan ini kejahatan yang sistematis. Berarti direncanakan tuh ya? Iya, terencana sekali. Karena kan menyangkut dengan perubahan struktur organisasi itu terkait dengan di subholding Pertamina Patraniaga, kemudian Pertamina Kilang Internasional,
kemudian juga Pertamina International Shipping iya, juga shipping karena menyangkut transportasi. Kemudian juga yang ikut disidik oleh Kejagung itu adalah Pertamina Hulu Energi. Karena ada di situ minyak bagian Pertamina dan bagian negara yang dikelola. Dan menurut ketentuannya kan harus wajib dipasok ke kilang Pertamina. Iya. Tetapi dengan berbagai macam trik, modusnya akhirnya itu diekspor. Itu yang menjadi sehingga menyebabkan impor minyak mentah kita semakin besar. Karena kapasitas kilang kita itu saat ini bisa ngelola minyak mentah sekitar 1 juta barrel per hari. Lifting nasional kita nggak sampai 600.000 barrel, tetapi kan itu ada milik KKS, kontraktor asing yang mereka juga punya kebijakan secara keekonomiannya mereka bisa lebih menguntungkan diekspor daripada apakah dipasok ke Pertamina kan itu. Bisnis to bisnis hubungannya. Tetapi kalau untuk Pertamina dan bagian negara itu diwajibkan dipasok. Apalagi kan di kala Menteri SDM Pak Sudirman Said kan udah dibuat ketentuan Kepmen SDM-nya udah terbit itu Permen SDM-nya bahwa diwajibkan semua minyak mentah yang diproduksi dari dalam negeri untuk dipasok ke dalam minyak kilangnya Pertamina. Ya. Pak, ini kan berarti kan orientasinya cuan aja ya, maksudnya orientasinya keuntungan aja ya. Sudah pasti. Sudah pasti ya? Sudah. Sebetulnya berarti kan harusnya menguntungkan BUMN dong kalau begini. Di mana yang menguntungkan? Nah, maksudnya kan kalau misalnya ada keuntungan yang lebih, harusnya masuk kantong BUMN. Harusnya. Tapi ini gimana kejadiannya? Supaya kita paham kejahatannya di mana, Pak ya? Karena kan ini kita defisit. Ya. Konsumsi BBM nasional kita itu udah 1,5 juta barrel per hari. Artinya dengan produksi minyak mentah kita nggak sampai 600.000, itu kan bukan milik kita semua. Betul. Ada milik cuma 80%. 80%. Nah kalau kita ambil aja asumsi 600.000 barrel aja, 80% itu nggak sampai 500.000. Betul. Kapasitas kilang hampir 1 juta. Berarti kan kita defisit minyak mentah. Betul. Minyak mentah kita defisit, produk BBM-nya juga defisit. Sehingga di tahun 2025 ini kita sudah mengimpor produk BBM 500.000 barrel per hari dan minyak mentah 500.000 barrel per hari. Inilah yang dianggap menggerus menyebabkan terganggunya neraca negara. Karena kita harus membeli dolar lebih banyak untuk membayar itu. Itu jadi problem. Sehingga kan sekarang pemerintah berulang kali, khususnya Menteri SDM, mengeluarkan pernyataan narasi yang harus lifting nasional ditingkatkan. Tetapi itu kan nggak mudah. Betul. Nggak mudah. 600.000 itu hanya minyak saja ya? Ya. Bukan sama gasnya berarti? Bukan, gasnya beda. Kalau dengan gas mungkin, kalau di ekuivalen hampir 2 juta barrel. Sampai 2 juta barrel. Gas berarti lebih banyak daripada minyak ya? Iya. Ekuivalen ya? Iya. Pak, kalau misalnya seperti tadi itu berarti kita harus membayar lebih yang namanya minyak mentah keluar ya? Daripada kalau memproduksi sendiri kan sebenarnya kita lebih murah ya? Di dalam negeri. Relatif juga. Tergantung juga ya, tergantung lapangannya. Kan keekonomian lapangan itu kan masing-masing. Ada transportnya segala. Semua keekonomian beda-beda. Kemudian harus diingat bahwa lifting nasional sekarang yang mungkin sudah hampir 80% yang di bawah kendali Pertamina Hulu Energi itu bukan upaya Pertamina, tetapi warisan. Dari blok migas terminasi asing. Contohnya seperti dari bukan blok baru ya, bukan. Jadi seperti blok Mahakam, blok Rokan, blok Oses, ada 88 itu terminasi karena sudah habis kontrak kerja kontraknya dengan Amerika itu asing, beberapa perusahaan asing itu diambil alih oleh Pertamina gitu. Pak, kalau tadi kan ada yang diekspor, minyak mentah yang diekspor, padahal sebenarnya harusnya itu berapa besar Pak yang diekspornya Pak?
Nah, kalau menurut catatan cukup besar, katanya itu hampir 150.000 barrel per hari. Cukup besar. Cukup besar ya. Cukup besar, hampir 200.000. Jadi sebagian aja tapi nggak seluruhnya juga ya. Iya. Jadi akal-akalan mereka nih ya. Iya, itu supaya dapat importnya nambah 150.000 barel lagi kali ya. Karena kalau itu masuk ke Pertamina, kan nggak ada cuan. Kepada oknum, mama negara menguntungkan, tetapi pada pelaku ini kan nggak ada cuan. Iya. Kalau langsung kan Pertamina kan nggak bisa mengeluarkan fee. Iya. Kan? Tapi kalau didagangin, dagangan dari sana masuk fee, dari impor masuk, kiri kanan masuk. Waduh, 150.000 barel tuh waktu itu harganya berapa Pak ya? Ya kan relatif, tergantung harga minyak dulu. Kalau dari fee-nya kira-kira berapa Pak? Ya rata-rata kalau yang satu barel itu berapa? Ya relatif lah sekitar sampai 2 sampai 5 dolar per barel. Itulah yang berkembang. Sehari itu ya? Ya. Jadi 150.000 kali, anggaplah 2 dolar ya? Ya. Berarti itu udah 300.000 dolar ya? Ya. Itu baru asumsi. Kan ada yang impor. Yang impornya dapat lagi itu? Dapat. Kalau bahasa Cina tuh cikang, nokang. Belum lagi dari impor produk BBM. Kan 1 juta barrel. Kalau diambil aja 3 dolar berarti 3 juta dolar per hari. Ada potensi yang bisa Itu masuk ke oknum-oknum ini ya kira-kira? Itu sudah dibuktikan tentunya oleh tentu kan Jampitsus ya? Pada 19 Juni sudah keluar hasil kerugian perhitungan kerugian negara dari BPK-RI. Sudah diserahkan kepada Jampitsus, kan itu ada rilisnya resmi. Iya. Tetapi angkanya dirahasiakan. Oh, belum diumumkan ya? Belum. Rilisnya berapa? Tapi kami dapat bocoran tidak signifikan dengan apa yang dilaksanakan. Bukan yang diduga, yang sudah disebutkan oleh Jampitsus pada awal proses penyidikan ini dimulai, kan sudah disebutkan untuk periode 2018-2023 itu potensi kerugian negaranya 193,7 triliun. Kemudian kan sempat juga berkembang hampir 1 kuadriliun. Kuadriliun itu karena dilipatkan mungkin berapa kali kan. Itu kan baru periode singkat 5 tahun. Kalau itu diteruskan ditarik ke belakang sama ke depan itu sempat heboh itu 1 kuadriliun. Kemudian juga saat itu sempat konsumen agak meragukan dengan kualitas BBM Pertamina karena sebutkan oplos BBM oplos. Penurunan kan. Itu kan sensitif sekali. Iya. Itu berakibat juga menurunnya penjualan dari produk-produk BBM Pertamina karena timbul ketidakpercayaan publik terhadap produk Pertamina. Padahal oplosan itu biasa aja. Mix ya. Ya, mix. Blending istilah aja. Blending. Cuman ditangkap publik itu oplos itu kan ya dicoplos sama air gitu. Seolah-olah kayak gitu. Padahal sebenarnya di mix ya. Di mix aja itu biasa. Antara ron yang rendah tinggi dengan yang tinggi. Batu bara juga biasa tuh. Biasa blending semua. Mix blending gitu, itu. ya. Nikel juga ada blending juga sama semua. Nggak ada gitu. Wah, Pak, kalau misalnya masuk ke kantong ini, ke kantong mereka ini sebetulnya apakah cuma mereka aja, apa ada potensi yang lain yang akan terseret di dalam kasus ini kira-kira? Saya pikir saya agak ragu ya kalau aparat penegak hukum nggak paham ini. Kita aja yang nggak digaji negara, LSM atau apa aja bisa tahu itu ada permainan itu. Mereka yang punya perangkat semua ya, perangkat tugas, punya peralatan yang bisa mendeteksi. Dan ini kan dari dulu udah sering diutarakan di media ada penyimpangan, tapi kan dibiarkan saja. Iya. Nah ini kan kita lihat peralihan dari pemerintahnya Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya baru dibuka. Sebelumnya kan nggak dibiarkan saja kan gitu. Gitu. Pak, itu kira-kira dari para penguasa ini ada yang menikmati, Pak? Sangat mungkin, Pak. Karena satu permupakatan jahat bisa berlangsung lama.
Itu kalau tidak ada yang membiarkan atau melindungi itu sulit sekali. Sulit, nggak mungkin. Artinya ada pembagian yang luar biasa karena jumlahnya juga besar, signifikan. Kalau tadi 90-an triliun ya. Iya. Walaupun temuan BPK-nya lebih rendah. Iya. Bapak nggak hafal angkanya, Pak, yang temuan BPK itu BPK berapa? itu ini agak mengecewakan. Saya dengar agak marah Jaksa Agung. Oh, berapa katanya infonya yang temuan BPK? Sekitar di bawah 70 triliun. Lebih di bawah. 69. Sepertiganya lah ya kira-kira. Iya, ini buat marah. Iya. Buat marah, ya dapat pahamin karena proses bisnis ini setiap tahun kan diaudit juga oleh BPK. Iya. Tentu kalau dulu sudah dianggap tidak ada temuan, kok sekarang ada temuan, ini kan terjadi konflik interest. Tentu BPK juga setengah hati juga, saya curiga BPK juga. Pak, kalau dari sini sudah ada proses ya dalam konteks penyidikan itu, tim penyidik menyimpulkan ada ekspose perkara bahwa telah terdapat serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi, udah pasti ya kita sepakat, yang dapat merugikan keuangan negara dari adanya alat bukti cukup, yakni pemeriksaan saksi udah ada 96 orang nih. Itu awal ya, ini yang baru awal. Ini proses penyelidikan. Terus ada 2 orang ahli. Bapak salah satu dari 2 orang ahli? Bukan? Enggak masuk. Kalau Bapak masuk bisa lebih banyak temuannya tentu ya. Oke, terus penyitaan terhadap 969 dokumen. Wih, banyak juga dokumennya. Penyitaan terhadap 45 barang bukti elektronik. Wih, berarti kan ini nggak main-main lah ya prosesnya, benar-benar ini. Dan ini limpahkan 9 tersangka korupsi minyak Pertamina ke Kejari Jakpus. Ada 7 diantaranya orang dalam, Pak ya? Iya. Ordal. 6 ordal. Oh, 6 yang orang dalam, 3 orang luar. Iya. Dan akan menyusul banyak lagi. Wah. Saya bingung, ini baru di level, mohon maaf nih, di level anak perusahaan Pertamina ya? Iya. Di holdingnya nggak ada nih, Pak. Nah kan kalau apakah sebenarnya kebijakan seperti ini memang dilepas secara independen kepada ya istilahnya anak perusahaan ini untuk mengoperasikan ini? Kayaknya nggak mungkin, Pak ya? Nggak mungkin. Ini kan kebijakan yang harus persetujuan juga dari holding. Ada yang strategis. Jadi, apalagi tadi ada kegiatan yang secara signifikan yang 150.000 barel itu diekspor. Iya. Itu kan ada permennya padahal ya. Ada permen SDM-nya. Makanya. Di prioritas untuk kilang dalam negeri. Nggak mungkin juga anak perusahaan kerja sendiri. Kalau di tingkat hanya direksi di subholding aja tanpa melibatkan di holdingnya. Satu. Kedua, tidak terduga mungkin bahwa ini juga ada cawe-cawe dari Kementerian BUMN. Oh, dari Kementerian BUMN ya? Iya. Bukan SDM ya? Bukan, nggak ada kaitan karena proses bisnis ini kan di bawah di BUMN semua. Manajemen wise regulator regulator aja kebijakan. Di SDM. Iya. Seperti apa yang bisa dilakukan di itu tentang kuota BBM subsidi, BBM penugasan, rekomendasi ekspor sama rekomendasi impor. Itu ada di Dirjen Migas. Tapi kalau proses bisnis itu rekomendasi ya? Rekomendasi sifatnya, karena kan nggak bisa impor, nggak bisa ekspor tanpa keluar rekomendasi. Nah, kalau ini kan tentu biasanya ini kalau udah grand design-nya itu dari itu menempatkan pejabat-pejabatnya dulu. Orangnya dulu ditanam. Yang bisa satu frekuensi ini. Ya, kalau kita lihat ini kan satu frekuensi supaya semua semua mulus. Frekuensinya frekuensi niat jahat. Iya, niat jahat. Ya kan itu udah terbukti. Ada 6 udah. Jadi mungkin ini dari terang jadi terdakwa karena udah proses ke penuntutan di pengadilan. Mungkin dalam proses hitung hari aja. Dan saya dengar sudah keluar juga sprindik baru. Akan kalau yang kemarin yang sudah dilimpahkan oleh Pitsus ke Kejari Jakarta Pusat untuk proses persidangan itu kan itu kloter 1 sama kloter 2. Oh, ada kloter-kloteran, Pak? Ada kloter ini. Oh. Ini nanti akan muncul kloter 3.
Kloter 1, kloter 2 ini yang 6 orang tadi? Nah, ya kloter 1 itu 7 orang pertama. 7 orang. Itu 25 Februari keluar penahanannya. Sudah ya. Kemudian menyusul kloter kedua itu tanggal 26, 1 hari kemudian. Itu yang menangkap Maya Kusmaya dengan Edward Kohn. Oke. Dari kloter kedua ya. Ini akan masuk kloter ketiga. Waduh. Kapan berangkat yang kloter ketiga? Saya sudah dapat bocorannya pada Mei sama Juni sudah keluar sprindiknya. Waduh. Ini udah Juli nih, Pak. Ya, Juli ya. Mungkin ini udah karena kemarin mungkin menyelesaikan tugas lama. Nah, ini mulai jalan. Katanya dalam waktu dekat sudah banyak akan ada pemanggilan. Waduh. Itu melibatkan siapa aja tuh, Pak? Kalau instansi lah kita sebut. Nah, ini agak nggak nyebut nama, tapi kita instansi lah. Ya, agak lucu ya. Coba Mas Pompida bayangkan ya. Bandingkan ya. Kalau di KPK, kejadian yang di PGN, yang sekarang ini lagi itu, Kementerian BUMN kan menterinya dipanggil, diminta keterangan. Betul. Tapi dalam kasus Pertamina ini tidak pernah saya dengar Menteri BUMN. Dipanggil. Padahal saya tahu banyak cawi-cawinya. Oh, Pak Erick Thohir ya waktu itu ya? Iya. Banyak. Kan beredar juga itu struktur organisasi tangan-tangan kanan keluarganya Pak Erick Thohir mengatur-ngatur posisi-posisi. Keluarga itu Pak Boy Thohir? Iya, Pak Boy Thohir. Dan salah satu direkturnya Adaro kan sempat dipanggil ke Jagung. Tapi kan Adaro kan batu bara, Pak, bukan minyak. Loh, kan itu ada BBM industri yang dipakai untuk tambang. Iya. Iya kan? Kan cukup besar. Iya. BBM industri itu untuk kebutuhan tambang katanya itu banyak tambang-tambang semua dikoordinir oleh perusahaannya Adaro. Itu yang saya dengar. Dan mendapat diskon yang tidak wajar. Kan itu yang sudah sempat dibuka di media. Oh, diskon BBM? Iya. Oh. Di luar kewajaran. Iya. Ada angkanya, Pak? Berapa persen gitu diskonnya? Ya, diskon BBM industri itu katanya rata-rata itu bisa 15-20%. Kemudian ini dapat diskonnya melebihin dari itu. Dan biasanya kepada pembeli yang dapat diskon spesial itu, dia harus bayar di depan kan semua. Ini agak keistimewaan. Supaya nggak kena bunga ya. Ya, ini semua. Dan ini kan udah banyak dipanggil beberapa perusahaan tambang itu kita dengar ya. Di Kepulauan Adaro, semua. Jadi di Kementerian BUMN harusnya ada nih yang nggak mungkin langsung menterinya dong, Pak. Ada yang lain? Ya itu yang jadi tanda tanya kita. Nggak ada yang dipanggil sama sekali? Nggak ada. Malah belum apa-apa Jaksa Agung bilang Pak Erick Thohir sama itu nggak terlibat, untuk apa diomongkan begini. Kan ada keluarkan statement itu. Kalau nggak salah waktu retreat di Magelang. Itu menjadi kecurigaan publik. Ada apa? Iya. Padahal ada signifikansi di dalam konteks diskon itu tadi ya sebetulnya. Nah, selain dari Kementerian BUMN, lembaga mana lagi Pak yang kira-kira seharusnya terlibat di dalam konspirasi? Nah, kalau untuk ekspor minyak mentah yang produksi dalam negeri kemungkinan di Deputi Keuangan dan Komersil SKK Migas. Oke. Di SKK Migas ya? SKK Migas, karena kewenangannya itu ada di sana. Dia ada kewenangannya mengelola minyak mentah dan gas milik negara. Yang itu sudah mengeluarkan PTK 0567 2017 yang itu sangat potensi disalahgunakan. Oke. Artinya bagian negara kalau Mas Pompida, KKS, saya kasih kuasa ke Pak boleh jual. Kan di sini terjadi karena kan SKK bukan entitas bisnis. Betul. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa melakukan transaksi. Ya. Dia kasih kuasa. Nah, disinilah potensi penyalahgunaan kuasa jual bagian negara itu.
itu hanya bisa diberikan kepada BUMN saya rasa ya, kalau kuasa Tidak, itu. ke sebuah swasta. Ke swasta pun bisa? Yang mengelola lapangan itu Oh, dikasih yang swasta. setiap KKS bisa. Yang ada produksinya. Ada produksinya. Nah, di sini potensi kong kali kong. Iya, pat gulipat, kong kali kong, konspirasi. Oh, enak ya Pak bisnisnya Pak. Ya, itu makanya banyak orang selalu, walaupun katanya sekarang udah banyak jadi tersangka dan akan jadi tersangka, tetap aja orang berbondong-bondong akan masuk ke bisnis ini karena cuannya bagus. Bagus ya. Menarik. Ya Pak, namanya mengalir Pak, minyak itu Pak. Ya. Artinya seperti kayak air aja, sekali tetesan pun ada uangnya itu kan, makanya itu yang jadi daya tariknya saya rasa. Dan cepat. Iya. Selain narkoba, yang lain kan narkoba, judul narkoba. Yang bisa mengumpulkan uang dalam jumlah. Karena kita kebutuhan BBM nasional kita ini. Ya. Pak, tadi ESDM itu harus melakukan Dirjen Migas ya? Ya. Itu harus melakukan rekomendasi. Rekomendasi. Berarti sebetulnya ada dong perannya di situ. Bisa. Ada ya? Bisa. Ada perannya. Artinya harusnya dipanggil juga dong. Oh iya dong. Ini kenapa tidak ini cek? Iya kan? Nah, diakal-akalinnya itu di Grims. Apalagi rekomendasinya membolehkan ekspor. Iya. Itu juga sesuatu yang tanda tanya besar tuh sebetulnya. Jadi ada potensi. Iya. Jadi kan sebetulnya Kementerian SDM bisa panggil Kilang. Kenapa ditolak? Iya. Menteri SDM pun kemungkinan tahu nggak Pak? Ya harus tahu dong. Bukan maksudnya kalau si Dirjen yang berekomendasi apakah tahu? Harus tahu ya. Tahu. Waktu itu menterinya siapa? Masih Pak Arifin? 2018 itu dari Pak Arifin ya? Enggak, Pak Jonan terakhir. Oh, Pak Jonan. Pak Jonan baru masuk Pak Arifin Tasrif. Baru setelah itu Bahlil. Ya, Bahlil itu udah 2024. Oh, berarti malah nggak ikut ya? Nggak ikut. Karena ini sampai 2023 ya? Iya, waktu itu dari Pak Jonan ke Pak Arifin Tasrif. 2018, kemudian Pak Arifin Tasrif di 2000. Ya, dirjennya aja waktu itu siapa? Kan ini. Dirjennya siapa migasnya waktu itu? Saya agak lupa. Banyak ya, Pak Joko Siswanto pernah. Oh, Joko Siswanto. Kemudian yang sekarang komisaris di Patra Niaga, sempat Sesdijen itu. Ego Saryal. Oh, Ego Saryal. Ya. Teman saya itu Pak. Ya, Pak Ego Saryal. Pak Ego ini teman saya di waktu kita ngambil doktor sama-sama di Imperial College ya, di London. Itu. Dulu Sesmen kalau nggak salah. Iya, Menteri SDM. Kan Pak Ego Saryal kan diminta keterangan. Sesmen ya. Iya. Kalau kemudian Pak Tuga Arigaji udah enggak. Kan beliau udah belakangan itu. Iya. Gitu. SDM, BUMN, SKK Migas. SKK Migas tadi. Holding, Mbak. Ya. Holdingnya Pertamina. Iya, holding. Waktu itu siapa ya di rootnya ya? Kalau 2018 sampai dengan 2024 itu masih Ibu Nike. Bu Nike ya? Ibu Nike. Iya. Kan itu. Tapi Bu Nike kan tentu ada direktur yang menangani hilir tuh ya berarti ya? Atau hulu juga karena ada produksi. Oh iya, hulu. Di sana kan ada direktur-direktur lain ya, ada logistik infrastruktur, perencanaan bisnis, SDM apa. Tetapi kalau biasanya dari subholding itu ke dirut langsung, nggak melalui lagi ini. Oh langsung ke dirut ya, nggak melalui salah satu direksinya. Ya. Terus ngapain ada direksi yang lain itu? Nah itu kan. Udah aja dibuat aja satu orang aja. Gajinya jadi nggak banyak-banyak. Untuk apa komisarisnya juga banyak-banyak banget lebih banyak dari direksi. Iya, komisaris di Pertamina Holding itu lebih banyak dari direksinya. Iya. Ngapain juga mereka menjabat masih ada lolos begini. Iya. Komisaris itu ngawasi. Iya dong. Iya, harusnya semua bertanggung jawab tuh Pak, komisaris-komisaris itu. Jadi untuk apa waktu mereka itu Pak Ahok ya? Pak Ahok, Sembat ya? Loh, Pak Ahok kan udah berteriak-teriak juga di situ. Tapi kan mungkin kita nggak tahu. Sampai kan Pak Ahok sempat mengeluarkan statement. Ini direksi subholding langsung aja ke Kementerian Tirpang. Ya bisa jadi dari kementerian atau ini bilang udah nggak usah dianggap itu.
Ya berarti ini nggak pada jago-jago ngawasin. Nah, ini jadi ada tanggung jawab komisaris juga. Dan kan Pak Ahok kan diperiksa juga. Iya, saya baca itu. Iya. Nah, komisaris sekarang di holding hanya Pak Ahok, Pak, kan komisaris banyak. Ya makanya saya juga heran, kenapa Pak Ahok aja yang diperiksa? Iya. Itu komisaris subholding juga harus diperiksa semua. Iya. Dari Patraniaga, dari PIS, dari benar. KPI, dari PHE. Di mana pengawasannya tuh ya? Nah makanya, jadi itu yang ya tanda tanya juga saya. Nggak tuntas kalau saya lihat. Jadi ada banyak peluang, banyak yang lolos. Yang harusnya bisa dijerat tapi bisa lolos. Belum lagi ada intervensi menyelamatkan orang-orang yang terlibat. Itu kental. Intervensi dari mana, Pak? Ya dari siapa yang berkuasa dong. Oknum-oknum ya, tapi bukan. Mohon maaf nih, ini rezim lama atau rezim baru? Bisa rezim baru. Rezim baru ya? Ada man. Ada intervensi ya, ada. Seperti itu ya? Ada. Berarti tapi bukan ini ya, jadi memanfaatkan jabatan dia. Iya. Ya kan, memanfaatkan bukan sistem dari instruksi misalnya dari presiden, nggak ada. Oh, bukan dari presiden. Enggak. Maksudnya, tapi di pemerintahan sekarang. Inisiatif aja. Iya. Untuk melindungi orang-orang yang memang mungkin orangnya dia juga kali. Satu, kedua mungkin ada hubungan alumni macam-macam. Alumni mana, Pak? Ya banyak, ada yang Tarnus, ada ini, ada. Bapak lulusan UGM? Nggak ada UGM. Jahil saya. Iya. ITB ada ITB. Lulusan ITB ada. UGM ada. UGM kayaknya nggak ada. Nggak ada. Wah bersih. ITB? UI? UI juga nggak ada. Banyak dari ITB yang lainnya. Trisakti, ITB Trisakti. Teknik ya, soalnya orang teknis ya. Teknik kimia, teknik geologi. Iya. Wah, alma mater saya itu teknik kimia ITB, Pak. Iya. Makanya agak malu juga gitu. Anyway. Pak tadi ada kloter 2, kloter 1, kloter 3. Iya. Kloter 3 ini nanti tadi dari lembaga-lembaga yang kita sebutin tadi, Pak. Iya. Banyak kalau saya lihat. Berapa orang Pak kira-kira, Pak? Menurut bocoran ada 10. Tambah banyak dong berarti. 10. Karena saya sudah ngomong sejak lama. Kalau ini dibuka tanpa ada tebang pilih, mungkin 50 orang. 50 orang bisa kena? Bisa. Jadi yang kira-kira ini kan kemarin itu kan 6 ya, yang dari dalam nih maksudnya. Terus 3 swasta. 3 swasta. Kalau yang swasta kan lengkap penderitanya lah. Tapi maksudnya kita kan bicara yang dari dalamnya nih, yang menyalahgunakan kekuasaannya. Terus kemudian yang 10 ini dari dalam semua, Pak? Dari dalam semua. Padahal ada 50 harusnya yang dari dalam. Iya. 50 dengan luar dalam lah itu. Oh, luar dalam. Berarti ini yang sisanya itu yang selamat itu yang diintervensi tadi ya? Iya, ada yang Bisa disebutin, Pak, orang-orangnya, Pak? Yang mana? Yang ini, yang kloter ketiga ini. Inisialnya HW. NW. AN. Baru 3 tuh, Pak. Belum 10 dulu. Terus SR, SHR. Terus? Ada dari BPH Migas satu. Komite BPH Migas ada satu potensi. Ya. Yang hilir berarti ya? Ya, hilir. Dulu karena sempat pernah di Integrated Supply Chain. Siapa itu, Pak? Inisial aja. LM. Bukan MLM ya? ELM. Iya. Baru 4 tuh, Pak. 4. Kemudian. Kan 10 katanya. Iya. Sorry nih, saya jogging the memory. Saya inisialnya harus ingat ini. Mungkin Bapak tahu nama panggilan tapi lupa nama lengkap ya. Jadi inisialnya susah ya. Agak susah. Iya, oke lah. Tapi berarti kan 10 lagi, 10. Banyak sekali itu ya. Ya, 10. Kita belum tahu lagi. Nanti dari itu bisa muncul kloter berikutnya lagi ya. Waduh.
Gitu. Padahal bukan Haji Akbar nih ya. Iya. Kalau Haji Akbar dia kloternya lebih banyak lagi. Dia ada kloternya. Ini belum Haji Akbar aja udah kloternya udah banyak sekali nih, Pak. Aduh ampun. Pak, ini kan sebenarnya kasus korupsi di ranah migas, ya di dunia perminyakan ini bukan baru sebenarnya. Benar. Udah sering banget kejadian. Dan sebetulnya kan, mohon maaf nih ya, kalau kita lihat secara data aja, itu gampang banget nyarinya, Pak. Sebenarnya. Ya kan seperti berburu di kebun binatang sebetulnya. Nah, betul kan, jadi mudah sebetulnya. Sangat mudah. Tapi kenapa orang pada melakukan lagi, Pak? Ya kan namanya orang perlu uang, butuh uang cepat. Kan gajinya udah gede-gede, Pak. Ya ini kan lain lagi kan melihat gaya hidup hedonis atau apa kan. Sekarang misalnya gini, mohon maaf, kalau oke lah, direksi Pertamina kan beda sendiri ya, yang holding. Tapi yang subholdingnya kira-kira rata-rata direksi itu berapa dibayar? Ya kan itu ratusan juta juga dengan tantiem lagi. Udah cukup lah, Pak. Lebih dari cukup. Tantiemnya mereka bisa miliaran. Tuh. Terus nyari apa lagi? Ya kan namanya cukup nggak cukup. Greed ya berarti ya. Keserakahan. Iya, keserakahan saya pikir. Karena sudah masuk dalam lingkungan yang padahal harta yang didapat itu juga nggak dibawa mati. Iya, nggak dibawa mati juga. Lebih dari cukup. Iya. Dan ini kan besar. Ya kan. Belum lagi dengan baik aja nggak apa-apa ada orang kasih terima kasih. Kan bisa. Ya artinya kalau itu kan ya walaupun itu nggak dilegalkan juga. Ya nggak legalkan tapi jangan sampai nggak mesti ngatur-ngatur begini. Ini kan bener-bener kejahatan yang didesain, yang direncanakan, yang diatur sampai orang-orangnya juga dimainkan, Pak ya. Semua. Dan ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul. Ya kan, ratusan juta penikmat BBM, belum lagi nanti kualitasnya nggak baik apa. Iya. Gitu. Saya sempat punya persoalan tuh, Pak. Momen-momen itu mobil saya juga agak suka nggak enak di mesinnya agak sedikit bergetar gitu. Pas saya switch, mohon maaf nih, saya bukan ke yang swasta, yang merek-merek lain. Kok tiba-tiba enak gitu? Saya juga bingung. Tarikannya juga lebih enak gitu. Nah kan karena kan masalah SPBU ini kan banyak juga yang nakal, kan banyak juga yang ditemukan yang ditutup. Oh, jadi SPBU sendiri juga nakal dari persoalan dari. Jadi dari hulu ke hilir ini juga banyak permainan. Rawan permainan kan. SPBU juga kan marginnya juga terbatas. Iya. Mereka ingin cepat pengembalian investasi apa? Mungkin menurunkan ke ron-ronnya itu harusnya 92 dicampur dikit jadi 91. Iya. Nah, akibatnya konsumen kan, kok nggak nyaman. Itu quality controlnya juga lemah. Sehingga dulu sempat ada proyek digitalisasi SPBU untuk mengontrol itu pun dikorupsi. Itu kan investasinya 3,6 triliun saya dengar itu udah di KPK proses ke penyidikan. Kan infonya gaji besar itu diharapkan untuk mereka ini agar cukup dan kemudian tidak menjadi korup. Ya. Tapi ternyata ya kan itu gaji makin besar makin serakah, Pak ya. Makin ini. Berarti teori itu nggak berlaku dong. Benar. Berarti masalah korupsi ini masalah integritas. Ya kan, Pak Mas Popida bayangkan pengawasannya kan cukup banyak. Itu dari atasan, dari bukan komisaris ada, SPI-nya ada. Oh iya. BPKP ada, BPK ada, aparat penegak hukum ada, media ada. Iya. Belum ada irjen di SDM. Irjen kan nggak masuk. Oh nggak masuk ya ke itu nggak masuk ya. Kan pengawasan dari Kementerian BUMN. Kenapa? Kok bisa terjadi? Ini kan 5 tahun ini diambil periode 2018-2023 dibatasi. Kalau dibuka lagi ada. Saya ada teman juga itu di 2000. Ya kan sebetulnya kasus ini mencuat di 2025 ya Pak, awal. 2024 atau jadi sudah proses penyidikan sesudah sekitar mulai penyelidikan ya. Bukan penyidikan. Penyidikan itu sudah kan digeledah-geledah itu sekitar bulan Oktober 2024. Yang digeledah Patra Niaga, digeledah Kila, KPI, digeledah PIS, digeledah PHI itu kan diambil. Makanya bukti elektroniknya kan cukup banyak. Iya. Sebetulnya dari HP ini aja, bukti elektronik ini bisa mengungkapkan banyak hal.
Oh. Ini kan saksi kan, ini informasi awal penyidikan 96 saksi. Kalau sekarang mungkin lebih 200 sudah. Iya. Belum lagi rekanan vendor-vendor, walaupun nggak datang, banyak vendor yang nggak mau hadir ya. Diperiksa di Singapura dari berapa itu ya, lebih kurang 11 vendor, cuma satu yang mau. Mereka nggak mau, juridiksinya berbeda. Dan harusnya di blacklist dong. Patra Niaga dan Kilang ini memblacklist perusahaan yang tidak mau dipanggil memberi keterangan oleh pihak Kejagung. Ini yang kita lihat. Hari ini sudah manajemen direksinya Patra Niaga hari ini sudah dilantik. Yang baru, KPI sudah, PIS sudah, Patra Niaga sudah, Pertamina Hulu Energi sudah hari ini dari Danantara. Oh, sudah masuk ya? Sudah direksi yang kalau saya lihat dari nama-nama yang sudah beredar, boleh katakan 90% tidak terkait. Dengan kasus yang ya 2% ada. Oh, 2% ada. Ada dari PIS, masih ada saya lihat namanya itu. Kemungkinan juga akan terkait dengan kasus ini. Pak, kalau apa namanya? Berarti kan kalau Danantara yang main udah bukan rejimnya si Erik nih ya. Ya. Berarti udah urusannya Rosan lah, ya. Rosan dan kawan-kawan ini ya. Ya. Berarti Erik juga ketar-ketir dong Pak nih. Bisa jadi. Tetapi kan ada juga yang dari Wadirut Pertamina masuk juga di Danantara. Pak Wiku Migantoro. Oh iya. Ya. Tentang dia sebagai direktur strategik dan transformasi dan harusnya itu nggak boleh masuk dulu sampai beres dulu ini semua. Kasusnya ya. Iya kan, karena Pak Wiko itu punya tanggung jawab juga. Ada masalah dalam pembangunan pipa Blok Rokan sepanjang 367 km, investasinya hampir 5 triliun. Saya dengar bermasalah pipa tersebut. Iya. Sudah terlaksana? Sudah. Tapi belum selesai. Sudah selesai, sudah dipakai. Masalahnya apa, Pak? Masalahnya desainnya salah. Oh. Itu merugikan lifting. Artinya apa? Artinya salah tuh maksudnya nggak bisa dipakai atau gimana? Iya dipakai, tiba-tiba mengalirkan minyak. Bocor? Bukan. Mampet. Oh iya. Konjel dia. Mengental. Congested. Ya, mengental. Kan itu mengganggu. Karena kan harusnya desainnya itu harus ada heater, pemanas. Betul. Tapi tidak, akhirnya ditambah pompa, booster. Iya. Kemudian yang saya dengar dapat informasi terbaru, itu kan dia per hari mengangkut 160.000 barrel dari Blok Rokan ke Dumai, terminal penampung di Dumai untuk dibawa ke Kilang kemana. Saya dengar water content-nya tinggi, tambah. Iya. Dan itu mengurangi kualitas minyak mentahnya. Jadi diduga itu dicampur air. Campur air supaya dia tidak terlalu kental. Karena kan suhu dia di bawah permukaan sama di pipa itu kan berbeda. Iya. Ini yang terjadi kerugian juga. Dan ini harus dipertanggungjawabkan karena rugi. Jadi jangan sekarang hebat Blok Rokan ini, sekarang harus dicek ini. Bukan produksinya aja, udah jadi minyaknya dibawa ini kan butuh kepastian dan kualitasnya tidak terganggu. Katanya ini ada menambah air, water content-nya lebih tinggi yang di terminal itu. Dan itu mempengaruhi harga juga. Pak, tadi kira-kira statement daripada Kejagung di mana kerugian itu 190-an triliun tadi, terus kemudian temuan BPK-nya hanya 70. Kira-kira gap-nya di mana tuh Pak? Nah itu kan. Kalau kita analisa lah. Nah ini kan ada terjadi, saya dengar ini, bocoran saya dengar Pak Jaksa Agung marah. Sampai Pak Jaksa Agung saya dengar akan menuju KAP, Kantor Akuntan Publik untuk menghitung lagi. Untuk mengcounter apa hasil kerugian negara yang dihitung oleh BPK. Iya. Kemudian Kejagung juga katanya akan menghitung sendiri, punya perhitungan sendiri. Walaupun secara hukum BPK lah yang diakui nanti di dalam persidangan. Iya. Kan? Ini tentu
eh, tidak kemungkinan Kejagung harus periksa juga pejabat-pejabat BPK yang diduga ikut main juga mengatur kerugian ini, ya kan? Iya. Karena ada hubungan-hubungan lama. Iya. Saya dengar itu harus ini. Kan itu termasuk seperti perintangan penyidikan atau apa? Kalau angkanya 190 triliun tadi kerugiannya, terus kemudian jadi 70-an triliun tadi, pertanyaan saya sebenarnya hukumannya beda, Pak? Hukumannya sama aja. Sama aja kan? Sama aja, tapi kan pengembalian kepada negaranya. Oh, betul. Ya, kalau karena itu hukuman kerugian negara. Mau 1 triliun, mau 119, mau 1 miliar ya rugi negara. Penjaranya sama lah ya. Artinya dua unsurnya udah terpenuhi. Ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian negara. Unsur tipikornya sudah memenuhi, sudah bisa ini. Pak, ini kan mudah-mudahan sih terbuka terang benderang ya, tidak ada persoalan lebih lanjut dan juga mudah-mudahan tidak ada intervensi. Kita berharap Presiden Prabowo membongkar ini juga, benar memperhatikan ini agar intervensi-intervensi dari anak buahnya yang ingin menutupi kasus ini juga hilang ya. Tapi ini kan catatan kita bersama lah ya. Ke depan ini sebenarnya dalam konteks industri migas ini untuk menghindari hal-hal yang seperti ini itu saran Bapak seperti apa sih kita harus melakukannya? Terutama kan seperti kalau di dalam ini harus diperbaiki TKI-nya, tata kelola impornya. Seperti ya baik di Patra Niaga maupun di kilang Pertamina. Kemudian jangan lagi menyebut-nyebut dalam pengadaan itu minyak mentah nama negara. Kilang itu nggak kenal minta nama negara, dia kenalnya spek. Crude assay. Iya. Tetapi kalau dia menyebut West Africa crude, berarti ini sudah diijon. Iya. Jadi teman-teman dia yang sudah mengijon ini, jadi dibuka pun tender mau semua vendor seluruh Indonesia diundang ya tetap yang udah pegang. Udah mengijon crude ini yang masuk. Itu yang saya lihat titik krusialnya. Persoalannya. Ya, kemudian juga harus terbuka, transparan. Jangan dia mendadak tendernya. Dalam tempo berapa hari harus keluarkan penawaran ditutup. Iya. Sementara dia kepada yang dia jagokan dia sudah informasinya lebih lama membocorkannya. Kepada yang lain, wah ini tendernya kelihatannya fair, diundang, tapi dia nggak dapat barang. Iya kan sama aja. Pak, Bapak tadi nyebutin dari potensi dari lembaga-lembaga yang lain yang akan terseret gitu ya. Tapi setahu saya, Pak, ada jagoannya, Pak, rajanya nih. Yang Bapak belum sebut sampai sekarang. Siapa itu? Konon kabarnya kalau urusan tadi kan Bapak nyebutnya tata kelola impor. Kalau urusan impor-importan ini kan ada yang namanya itu tuh, yang juga dulu terindikasi ada papa minta saham kasusnya, terus kemudian. Nah ini di mana perannya dia ini sebenarnya? Itu kan udah memang jadi pengetahuan umum. Betul. Dan kalau tender menang melulu tuh Pak. Iya, karena ya itu kan dengan saya bilang ini menempatkan orang-orang. Iya. Iya kan? Karena saya dengar sendiri dari kawan-kawan dari Pertamina. Wah, kalau nggak soal ke dia nggak mungkin jadi direksi. Udah pasti ngomong begitu ya? Sampai begitu ya? Gitu. Jadi kan dia ini siapa sih Pak namanya Pak? Mr. Gasolin. Godfather. MRC. Moreza Khalid. Muhammad Reza Khalid. Itu disebut Godfather, Mr. Gasoline, MRC, Muhammad Reza Khalid. Itu sudah menjadi pengetahuan dari semua orang. Kalau nggak lapor dia nggak jadi direksi. Artinya ini sebetulnya mastermind-nya dia Pak dari semua ini. Sementara itu. Jadi bukan yang sekarang ini dipanggil-panggil. Kok belum dipanggil-panggil? Katanya sudah dipanggil pertama. Belum ini tidak datang. Dia sempat ke sini masuk hanya berapa jam. Kemudian dia dalam minggu ini saya dengar akan dipanggil. Kalau nggak datang mungkin keluar red notice. Supaya dicekal ya. Jadi kita memang harapan kita pemerintahan Pak Prabowo ini serius.
Iya, Ya kan, serius. Karena kan ada juga anggapan, nah ini ganti pemain aja nanti. Ya kan, jadi di samping ini proses penindakannya harus serius, benar-benar tuntas, jangan lagi ada tebang pilih, ya kan. Proses bisnisnya juga diperbaiki, lebih transparan. Kan ini bukan ini kan perencanaan pengadaan ini udah dari tahun dibuka aja. Pada bulan Januari kami butuh ini. Betul ya. Jadi kan semua pemasok bisa cari. Jadi transparansi dalam konteks tendernya. Itu akan banyak mengurangi. Tapi mereka berbagai alasan bilang, wah ini nggak bisa, harus dirahasiakan atau apa. Kan harga market juga sudah terbuka sebenarnya. Iya. Kenapa harus dirahasiakan? Nah ini kan trik dibuat-buat aja alasannya. Supaya ada cikang nokang. Cikang nokang. Jadi supaya jagoannya bisa dimenangkan. Waduh. Serakah sekali ini. Ya. Serakah sekali. Karena ini memang gede sekali magnitude daripada 1 juta barrel, Pak. Ini udah bilang $2 aja diambil, 2 juta per hari, Pak. Bisa. Luar biasa ya, luar biasa. Kan ini hampir kayak judol juga sama Markom. Bedanya kalau judol kan mainannya rakyat kecil, Pak. Ya ini juga ujungnya kan. Ya kalau ini kan industri juga kena. Iya, tapi rakyat kecil juga, seluruh rakyat juga kena. Seluruh rakyat kena. Ini juga lebih dampak ininya juga seluruh rakyat. Kan semua butuh transportasi. Mau naik angkutan umum, mau pribadi. Akan lebih mahal dia beli BBM-nya. Coba bayangkan dia di negara ASEAN ada. RON 95 di Malaysia hanya Rp2.05. Itu Pak, dulu itu ketika, karena saya ada di dunia politik selalu ada infonya bahwa yang namanya presiden itu menikmati basis trading oil yang masuk, maksudnya trading migas lah, nggak hanya oil, gasnya juga. Katanya masuk ke presiden. Jadi presiden mendapatkan semacam privilege lah untuk dapat sesuatu gitu di dalam hal ini. Itu saya dengar dari sejak zaman, ya udah lama-lama dari zaman Pak Harto, terus kemudian sampai SBY, sampai seterusnya. Apakah rezim yang lama ini juga menikmati itu, Pak? Maksudnya zaman Pak Jokowi, presidennya menikmati perdagangan ini nggak? Permainan ini ya? Ya, kan menikmatinya kan. Artinya gini lah. Ya, tidak bisa. Kata kasarnya di info di dunia politik itu bahwa presiden itu dapat jatah, gitu loh, dapat jatah lah. Ya. Nah. Kan dapat jatah itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Tidak langsung itu mungkin membiayain kegiatan-kegiatan. Oh, bentuk sponsor, bentuk macam-macam. Untuk tim relawan, itu, tim sukses. Itu harus dicek semua tuh ya berarti. Makanya kalau di PPATK lihat alirannya nanti kelihatan itu. Ya ini memang harus masuk ke TPPU-nya juga TPPU. Ya, Pak. Kalau misalnya nggak nyampe TPPU ya. Enggak. Kalau lihat TPPU nanti baru ketahuan itu kemana. Kemana arahnya ya. Iya. Jadi kalau nggak nyampe TPPU berarti ya iseng-iseng berhadiah aja ini, nggak tuntas begitu ya. Nah, Pak, kalau zaman saya ingat tuh 2014 itu Pak Jokowi berkuasa, Petral dibubarkan zaman Pak Bukan bubar loh, Pak. Bukan, maksudnya tuh nonaktifkan. Sampai sekarang Petral masih ada. Bukan ya, tapi kan narasi yang saya tangkap di publik itu dibubarkan gitu ya. Terus kemudian kalau nggak salah diberikan kepada perusahaan namanya Sonangol. EP Sonangol ya. Betul ya. Sempat yang katanya diskon minyak mentah. Dan itu kan sebenarnya bawaannya Pak Surya Paloh kalau nggak salah. Itu jalan nggak sih, Pak? Nggak jalan. Akhirnya balik lagi ke penguasa MRC kan ini. Mister Sampah itu. Yang akhirnya ditangkap oleh sama pemerintah Cina. Mister Sampah. Sonangol EP. Iya. Dibalikin lagi, ditender lagi, dimainkan, balik lagi ke MRC lagi gitu ya, kira-kira. Sekarang terbukti kan. Itu baru supaya alurnya nangkep nih Pak, karena waktu itu saya ingat banget tuh dibubarkan. Artinya upaya. Waktu itu kan sempat muncul nama Enggar
Enggar Lukito. Enggar Tiasto Lukito. Yang mengawal EP Senangol ini, saya dapat betul itu. Karena dia di Nasdem dulu. Nasdem dia sempat ngawal proses ini. Kan kita buka nggak masuk akal. Karena kita bilang kalau betul dia kasih diskon 25%, kasih semua pengadaan minyak sama dia. Betul ya, kan gede ya, murah 25%, iyalah. Kalau diskon dulu nggak mungkin, diskon minyak mentah itu paling $5, $4. Kalau dia 25%, kita asumsikan aja harga minyak $50. 25% berapa? 12,5. Ya, kasih sama dia semua. Enak tuh ya. Nah, makanya nggak berani kan. Jadi mungkin itu topeng aja. Oh, di belakangnya MRC lagi jangan. Aduh. Ngeri ya, ngeri. Barang besar, pemain besar, uang besar, risiko besar, bagi-bagi besar. Siap. Wah, luar biasa, Pak. Ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi terang benderang dan bisa kita paham lah ya. Ternyata gaji besar tidak menjamin sesuatu basis aktivitas kegiatan di kenegaraan kita ini juga tidak ada korupsinya gitu, karena nggak ada jaminan gitu bahwa ya korupsi masalah hati, masalah moral, masalah integritas, kira-kira itu. Mungkin Bapak ada beberapa patah kata yang disampaikan ke audiensnya PHD Edan, silakan Pak. Terima kasih kepada Mas Pompida memberi kesempatan dan kepada semua pejabat yang terkait tata kelola minyak Pertamina sudah cukuplah. Jangan serakah. Ingatlah, rakyat kita masih banyak yang susah. Ini mungkin pesan kami. Semoga kejadian yang terungkap sekarang ini bisa menjadi pelajaran penting untuk tidak mengulangi lagi. Jangan sampai rakyat marah. Mungkin sekian. Wah, luar biasa. Terima kasih. Pak Yusri. Nah, Sobat Forum, itu tadi Pak Yusri Usman, senior daripada pengamat ahli migas yang memang sudah membongkar tentang masalah korupsi di Pertamina di dalam konteks ekspor dan impor baik minyak mentah ataupun produk minyak yang ada. Ternyata pemainnya itu saja, dan sampai sekarang kita dorong agar ini bisa dibongkar TPPU-nya. TPPU itu tindak pidana pencucian uang, karena kalau tindak pidana pencucian uang itu bisa ketahuan. Uang ini lari kemana-mana. Ya, siapa yang menerima dan kemudian siapa yang menikmati. Dan tentunya kita berharap praktek-praktek seperti ini bisa diantisipasi oleh pemerintahan Prabowo ke depan, agar Indonesia tentunya walaupun kita bukan produsen minyak terbesar lagi gitu, salah satu produsen minyak yang besar lagi, tapi paling tidak kita bisa berdaulat, tentunya bisa kemudian memanfaatkan potensi sumber daya alam apapun, bukan hanya sekedar menjadikan negara Republik Indonesia kaya, menciptakan orang-orang kaya baru, tapi juga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Harapan kita ke depan Indonesia menjadi negara yang besar di dalam konteks ini. Dan jika kita bisa menegakkan yang namanya tata kelola di bidang apapun, terutama di dalam konteks tadi tata niaga migas tadi, wah, kepercayaan dari dunia internasional pun akan tentunya mudah didapat oleh Indonesia, sehingga kita pun akan mudah untuk bisa mendapatkan investasi-investasi asing secara langsung. Jadi kita tidak perlu lagi mengandalkan negara-negara yang selalu bersembunyi di balik nilai integritas seperti Singapura misalnya atau Switzerland dan lain-lain. Lebih baik kita bangun negara ini di dalam konteks integritasnya. Kekayaan alam ada kekayaan rakyat, dan rakyat harus bisa menikmatinya. Nah, itu semangat daripada podcast Haus Data kali ini. Eksplorasi data nasional. Edan, benar-benar edan banget sih tadi tuh. Edan dalam konteks angkanya, edan dalam konteks konspirasi kejahatannya, edan dalam konteks banyak banget orang-orang yang sudah digaji besar tapi juga kemaru, serakah, dan pengen ambil yang lebih. Pada akhirnya saya Pompida Hidayatullah harus undur diri.
Nonton terus PHD Edan, support channel ini, podcast House Data, eksplorasi data nasional. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak.